Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang sistem komputer ya, yang pengenalannya. Oke. Jadi ada beberapa definisi ya yang menyatakan bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Oke. Yang kedua, sistem komputer itu sendiri adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Oke, jadi gini ya. Dijelaskan di sini bahwa sistem itu menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan yang saling berhubungan. Oke, jadi yang namanya sistem ya itu harus ada misalnya antara kiri dan kanan ya, antara depan dan belakang, atas dan bawah. Nah, jadi itu ya dihubungkan dia ya, dihubungkan. Contoh yang disebut dengan sistem ya kan, saraf ya, sistem saraf kita. Nah, jadi antara setiap tubuh kita kan itu ada saraf itu, yang masing-masing saraf itu terhubung. Nah, begitulah dia contohnya. Jadi dengan adanya sistem itu suatu tatanan itu dapat terfokus menjadi satu, itulah. Jadi dengan adanya sistem itu ya, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan komputer itu dapat berjalan dengan benar gitu. Nah, jadi di komputer itu ada yang namanya motherboard, ada namanya prosesor gitu. Ada yang namanya monitor. Jadi dengan adanya itu dapat saling terhubung dia. Adapun tujuan dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, jadi bahwasanya di komputer itu ya, proses sederhana di komputer itu input, proses, output. Nah, jadi ketiga proses itu ya, ketiga proses yang ada di komputer, input, proses, output, itu tidak dapat dihilangkan ya. Nah, jadi kita ingat tiga itu, input, proses, output, itu adalah bisa dibilang itu rumus pasti ya, rumus pasti ketika kita menggunakan komputer. Contoh input itu apa? Ya, contoh input itu ketika kita mengetik, ya itu contoh input. Ketika kita memasukkan data, memasukkan kata, memasukkan huruf, entah itu kita menggunakan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, ya, aplikasi presentasi dan lain sebagainya. Ketika kita menginput, apakah itu huruf atau kata ya, atau file, nah, itulah disebut dengan input. Artinya kita memasukkan. Nah, setelah kita input itu, yang kita input itu mau dijadikan apa? Apakah mau dijadikan sebagai paragraf? Apakah ingin dijadikan sebagai sebuah file-file yang terhubung ya? Apakah menjadi hal-hal lainnya? Nah, itulah disebut dengan proses. Itulah disebut dengan proses. Jadi file yang kita input tadi mau kita apakan gitu. Itulah yang namanya proses. Lalu setelah itu ada yang namanya output. Ya, output. Output itu apa? Jadi ketika tadi kita sudah menginputkan kata, huruf atau data, setelah itu kita proses, mau kita apakan itu, selanjutnya kita output. Ada output itu artinya keluaran. Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk laporan? Apakah dalam bentuk yang lainnya ya? Ketika contoh, ketika seperti ini kan yang namanya presentasi nih. Nah, ini dapat dikatakan sebagai output, output dari tulisan. Artinya ditampilkan dia. Artinya ditampilkan seperti ini. Itulah namanya output. Output secara aplikatif ya, secara aplikatif artinya ditampilkan dengan menggunakan aplikasi. Ini aplikasi apa? Aplikasi presentasi ya, pengolah kata.
seperti Microsoft PowerPoint. Nah, ini tapi kalau output secara fisik apa? Secara fisik itu bentuk print, bentuk cetakan yang dikeluarkan dari printer itu. Itu secara fisik, ya kan? Lalu secara ini apa? Secara lain itu secara fisik apa? Yang lain mesin printer. Itulah output. Laporan, ya, bentuk laporan itu secara aplikatif ya. Itu output. Mesin printer secara fisik itu output. Kertas, ya, kertas secara fisik itu output. Jadi banyak. Jadi bahwasannya itulah yang namakan sistem komputer dia. Terhubung menjadi satu. Itulah dia sistem komputer. Lalu kenapa seperti itu? Ya kan? Karena dalam komputer itu ada angka, ya, disebut dengan angka biner. Ya, angka biner itu angka apa? Angka yang terdiri dari 0 dan 1. Nah, itulah disebut dengan angka biner. Jadi setiap mengolah apapun, mengolah data apapun itu tidak lepas dari yang namanya angka 0 dan 1. Oke, seperti itu. Jadi ada materi-materi yang dijabarkan di sistem komputer itu banyak, ya. Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan nanti di video selanjutnya satu persatu tentang materi-materi. Ya, saya juga udah searching ya. Sebentar saya tunjukkan. Oke, saya juga udah searching. Nah, ini saya searching tentang silabus-silabus atau materi-materi sistem komputer. Oke, terutama untuk kelas 10 ya, 10 TKJ atau 10 RPL dengan mata pelajaran sistem komputer. Ini membahas tentang struktur CPU. Oke, ini ada organisasi prosesor, register, ya kan? Oke, lalu ada memahami karakteristik set instruksi, kan? Tipe-tipe operan, udah termasuk gerbang logika, tabel ASCII, logika kan? Biner, oke, tipe-tipe operasi, percabangan ya. Oke, kita ke bawah. Oke, di sini di silabus ini ada menggunakan yang namanya bahasa ya, bahasa pemrograman. Oke, model pengalamatan. Oke, ini register ya, addressing pengalamatan. Oke, lalu yang selanjutnya ya juga. Oke, ini saya ambil di SMK Indonesia ya. Ini bloknya. Oke, ini ya silabusnya, bilangan ya, bilangan, konversi bilangan ya. Oke, seperti ini ya. Lalu oke, sini ada menganalisis relasi logika dasar ya. Ini logika dasar ini gerbang logika. Oke, tabel truth table, tabel kebenaran ya. Lalu sinyal logika. Oke, operasi logika aritmatik ya. Lalu memperhatikan operasi logic unit ya. Nah, tidak jauh-jauh dari yang namanya angka ya. Oke, mengoperasikannya bagaimana? Oke, elektronika dasar. Oke, microcontroller. Oke, blok-blok ya, blok diagram, arsitektur komputer, RAM, ROM. Oke, ada dinamik ya tadi, dinamik RAM, datasheet. Oke, ada CPU. Oke, sini juga. Oke, tidak jauh-jauh ya, selalu ada yang namanya konversi bilangan dari setiap silabus atau setiap materi yang di-download. Oke, gerbang logika juga ya. Oke,
selalu ada yang namanya angka, konversi angka. Oke. Tabel ASCII ya. Oke. Ini coba kita lihat ya. Oke, ini. Oke, binar juga. Logika bersama ya. Oke. Oke, ini juga. Oke, ini juga. Oke. Jadi dapat dikatakan ya, setelah kita lihat ini ya dari penjelasan tadi juga kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya sistem komputer ya, yang namanya sistem komputer itulah awal dari komputer itu terjadi. Ya, disitulah analisanya. Disitulah analisanya. Bagaimana komputer itu terjadi? Ya, tentu ada algoritmanya. Tadi seperti yang tadi, algoritmanya dimulai dari apa? Dari angka-angka biner. Itulah algoritmanya. Lalu setelah itu apa? Gerbang logika. Ya. Setelah itu gerbang logika. Setelah itu apa lagi tadi? Mengoperasikan gerbang logika tadi. Setelah itu diaplikatifkan bagaimana supaya komputer itu dapat bekerja. Jadi kita sudah dapat ya kesimpulannya bahwa sistem komputer itu ya merupakan algoritma daripada komputer itu agar terjadi. Bagaimana komputer itu dibuat? Itulah algoritmanya, yaitu menggunakan sistem komputer itu tadi. Jadi di video selanjutnya nanti mungkin kita akan membahas ya. Insya Allah kita akan membahas, menjabarkan ya poin-poin pentingnya tadi tentang pengoperasian itu dari materi-materi tadi, materi-materi silabus tadi yang sudah kita tunjukkan tadi. Karena memang benar bahwa yang namanya komputer itu terdiri dari angka 0 dan 1, yaitu tanpa kita sadari. Cuman nanti akan kita coba aplikasikannya ya, nanti akan kita coba ke Excel ya, tool Excel, atau nanti kita akan coba bahasa pemrograman seperti bahasa C untuk mengaplikatifkan sistem komputer ini. Agar kita tahu bagaimana sebenarnya cara komputer itu bekerja. Oke. Karena kan tadi seperti yang saya tunjukkan tadi di PowerPoint ini ya, tujuan dari sistem komputer itu adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Oke, mengolah data menjadi informasi. Jadi tadi setiap tulisan seperti ini, ini kan ada angkanya, angka binernya. Angka binernya itu berapa? Huruf S itu berapa? Huruf I itu berapa? Nanti setelah sebelum kita mengetik ini, itu di komputer itu bekerja dia. Di komputer itu bekerja. Huruf S ini huruf apa dia di komputer? Itulah nanti kita menggunakan tabel ASCII untuk melihatnya. Kalau kita lihat secara langsung kan, ketika kita mengetik apa yang ingin kita ketik langsung muncul kan. Misalnya kita gini, mengetik apa yang kita mau. Kita mengetik huruf A, ya kan, huruf A di sini. Langsung dia muncul huruf A, ya kan? Padahal sebelum muncul huruf A ini, di komputer itu bekerja, diproses dia supaya timbul huruf A. Itulah yang namanya dia sistem komputer menggunakan tabel ASCII, yang disebut dengan tabel ASCII. Jadi sebelum huruf A ini muncul, dia melakukan proses dulu dalam hitungan cepat sekali, ya, nggak sampai per detik, langsung dia muncul. Itulah yang namanya dengan sistem komputer. Bagaimana komputer itu terbentuk, bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana algoritmanya. Itulah yang disebut dengan sistem komputer. Oke. Jadi nanti di video selanjutnya akan kita coba jabarkan ya, dan menggunakan aplikatifnya di Excel atau di bahasa C atau di bahasa Pascal. Untuk itu
Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Dunia Algoritma ini agar saya tetap semangat untuk memberikan video-video terbarunya. Oke, terima kasih.